نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Ketahuilah wanita mukminah itu berbeda dengan wanita kafirah. Wanita kafirah itu wanita mukminah itu seperti wanita-wanita yang dipenjara. Adapun wanita-wanita kafirah di dunia itu seperti wanita-wanita di surga. Di dunia orang wanita kafirah di surga bebas melakukan apa saja, sementara wanita-wanita mukminah di dunia itu seperti di penjara. Yang diatur gerak-geriknya, dibatasi ruang geraknya. Tetapi kelak keadaan ini terbalik, wanita-wanita kafirah di dalam neraka dan wanita-wanita mukminah akan dimasukkan jannah. Ini berdasarkan janji Allah tabaraka wa taala di Quran. Ya, pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Surga dunia itu ya adalah surga bagi orang kafir dan neraka penjara bagi orang mukmin. Saya ulangi, kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Ibu tahu penjara? Penjara gerak orang di dalamnya terbatas. Tidak melampaui tembok-tembok yang membatasi gerak mereka. Mereka diikat dengan banyak aturan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh sana, tidak boleh sini, dan seterusnya. Adapun surga, Anda tahu, surga adalah sesuatu di dalamnya tidak ada terlarang sama sekali. Siapapun di dalam surga itu bebas berbuat apa saja. Mata sya'un, maya sya'un. Mereka berbuat apa saja yang mereka inginkan. Itulah kondisi surga. Itulah orang kafir. Tidak ada hal haram, tidak ada larangan bagi mereka. Mereka berbuat sepuas-puasnya. Itu kalau di dunia. Adapun di akhirat, mereka akan masuk neraka penjara abadi. Dan orang-orang beriman yang patuh kepada syariatnya, menunduki peraturan-peraturan Tuhannya,
maka Allah jaminkan mereka masuk surganya. Ini adalah janji Allah, ancaman dan janji Allah. Lihat surat 98, surat Al-Bayyinah, ayat 6, 7, dan 8. Di ayat yang ke-6 Allah katakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, ya, ahli kitab dan orang-orang musyrik, ya, akan masuk dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Innalladzina amanu, bahkan coba ibu lihat di ayat yang lain, ya, Allah mengatakan mereka seperti hewan ternak, ya, di surah 47. Coba lihat di surah 47. Ayat 12. Coba lihat orang kafir itu seperti binatang kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu hati-hati sampai nanti ayat ini diganti loh. Ya, karena Islam moderat kan Islam yang mengganti ayat Al-Qur'an loh, Bu. Coba ibu lihat di kalimat walladzina innallaha yadkhulul, ya, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang mukmin yang beramal saleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Perhatikan kalimat walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang. Ya. Dan kelak mereka akan masuk neraka dan itulah tempat tinggal mereka. Jelas, Bu? Jelas? Jadi orang-orang mukmin di dunia tidak bebas, terikat, nanti di akhirat mereka bebas berbuat apa saja. Adapun orang kafir kata Allah, ya yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ibu-ibu tahu yang namanya binatang tidak ada haram bagi mereka. Semuanya boleh. Binatang boleh menampakkan auratnya, pantatnya, kemaluannya, tidak masalah. Ya, binatang tidak memiliki rasa malu. Seperti itulah Allah ibaratkan orang-orang kafir. Adapun orang mukmin memiliki rasa malu. Dan kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Semakin tinggi keimanan seorang wanita, makin besarlah rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir sama dengan binatang kata Allah. Mereka makan seperti binatang kata Allah, seperti hewan. Ya. Mereka makan apa saja, berbuat apa saja. Tidak ada aturan mengikat mereka. Mereka bertindak sebebas-bebasnya. Adapun wanita mukminah terikat oleh aturan-aturan langit. Aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan dalam kitabnya maupun melalui risalah di bawah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua sumber aturan ini yang mengikat orang mukmin sehingga kata Nabi ad-dunya sijnul mu'minin. Sehingga dunia itu ibarat penjara bagi orang mukmin. Hukum-hukum Allah itulah tembok-tembok yang membatasi gerakan orang-orang mukmin. Tidak bebas berbuat ini, tidak bebas berbuat itu. Berbeda dengan orang kafir. Seperti binatang kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka mau makan apa saja, berbuat apa saja, tidak ada masalah bagi mereka. Tidak ada halal, tidak ada haram. Pada konsep kehidupan sama dengan binatang. H pangkat 3, halal, haram, hantam. Ya, H pangkat 3 otak mereka itu. H pangkat 3, halal, haram, hantam.
Perhatikan ayat Al-Quran. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ya, dan orang-orang kafir itu ya bersenang-senang di dunia. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka dibiarkan makan seperti Allah membiarkan binatang makan sebebas-bebasnya. Wan naru mathwal lahum, dan nerakalah ya tempat tinggal mereka kelak. Bapak dan Ibu rahimanallahu jami'an, ini firman Allah. Jangan Anda mengatakan kok Islam rasis amat ya. Allah yang menciptakan manusia yang beriman pun kafir. Dan Allah tahu tabiat mereka. Allah tahu sifat mereka. Dan sifat-sifat yang Allah sifatkan benar. Maka Allah bertanya, "Waman asdaqu minallahi qila?" Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Ini perkataan Allah. Wajib bagi kita membenarkannya. Jelas ibu-ibu? Ini menjadi konsep dasar hidup kita. Jadi jangan ibu-ibu bertanya, kenapa ya? Kok orang kafir itu kok bebas berbuat apa saja ya? Kok kita wanita mukminah kok seperti terbelenggu ya? Ini jawabannya. Karena engkau akan digantikan dengan jannah bagimu. Loyalitasmu itu Allah ganti dengan jannah. Kalau Anda ingin mendapati jannah, bersusah-susahlah Anda di dunia. Tetapi kalau Anda ingin terjauhkan dari jannah, hiduplah sebebas-bebasnya di dunia. Dari dua ayat ini, kita mengambil kesimpulan hidup ini hanya dua pilihan. Sengsara membawa nikmat atau nikmat membawa sengsara. Orang mukmin sengsara di dunia, tapi nikmat di akhirat. Orang kafir nikmat di dunia, dan mereka sengsara di akhirat. Jadi saya ulangi, dari ayat ini dan ayat sebelumnya, kita ambil kesimpulan pilihan itu hanya dua. Ya, sengsara membawa nikmat atau nikmat membawa sengsara. Ibu-ibu pilih mana, Bu? Halo ibu-ibu, pilih yang mana? Yang sengsara membawa nikmat, Ustaz. Sengsara bawa nikmat, bukan? Ya. Terlihat sih tidak enak, Bu. Tapi pakailah akal sehat. Kesengsaraan yang orang Islam alami sebentar saja. Tapi kenikmatan yang akan mereka rasakan jauh lebih panjang dan abadi. Kesenangan dirasakan orang kafir sementara saja. Adapun azab dan siksa kesengsaraan yang akan mereka rasakan selama-lamanya. Bukankah kata Allah tabaraka wa ta'ala, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi manusia? Jadi kalau andai kata orang kafir diberi Allah ya usia 100 tahun, itu hanyalah beberapa jam saja di sisi Allah, bukan? Ya. Jadi mereka cuma merasakan sesuatu nikmat yang sementara saja. Tetapi kesengsaraan yang akan mereka dapatkan adalah keabadian. Tidak akan berubah selama-lamanya. Mereka kekal dalam neraka, tidak akan keluar darinya. Bahkan Allah mengatakan, sekiranya orang-orang kafir itu memiliki emas seberat bumi, lalu mereka ingin menebus diri dengannya, Allah tabaraka tidak akan menerima tebusan itu. Apalagi kita ketahui bersama, tidak ada orang yang memiliki emas seberat bumi. Lihat surat 3 Ali Imran ayat 91. Surat 3 Ali Imran ayat 91. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Ulaika lahum azabun alimu wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, ya, fala yuqbala minhu min ahadihimil ardi dhahaba law iftada bih. Sekali-kali Allah tidak akan menerima tebusan saluran dari mereka, walaupun mereka ingin menebus dirinya dengan emas seberat bumi. Ibu bapak tahu, tidak semua bumi mengeluarkan emas. Maka tidak mungkin ada emas seberat bumi. Apalagi dimiliki oleh satu orang saja. Itu tidak mungkin. Kata Allah, ini menunjukkan bahwa kesenangan yang sementara berdampak kepada kesengsaraan yang abadi.
Adapun orang mukmin, Allah uji mereka dengan kesengsaraan yang sementara dan akan Allah ganjar dengan kenikmatan yang abadi. Silakan Anda milih. Kalau Anda ingin membayar akhiratmu dengan dunia, maka pilihlah hidup seorang orang kafir. H pangkat 3. Halal, haram, hantam. H pangkat 3 sama dengan H. Bu Finia, H pangkat 3 sama dengan H. Halal, haram, hantam sama dengan hewan. Betul? Betul. Jadi itulah tadi. H pangkat 3 sama dengan H. Jadi kata Allah jadi orang kafir. Ya, halal, haram, hantam sama dengan hewan. Hewan tidak ada halalnya. Tidak ada haramnya. Semuanya halal bagi dia. Semuanya dihantam sama dia. Itulah perilaku orang kafir. Oleh karena itu, ketika ibu-ibu membaca hadis ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi tentang hukum-hukum syariat berkaitan dengan wanita, rasanya wanita sangat terbelenggu. Itulah rahasianya. Sengsara membawa nikmat. Tapi kalau Anda ingin memperoleh kenikmatan hari ini silakan. Tapi Anda akan kehilangan kenikmatan yang abadi. Allah akan ganti kenikmatan sementara dengan kesengsaraan yang abadi. Sengsara membawa nikmat atau nikmat membawa sengsara. Itu hanya dua pilihan dan silakan Anda pilih. Itu pelajaran pertama yang hendak saya dahului dari pelajaran kita hari ini. Yang kedua, orang-orang mukmin itu mulia. Berbeda orang kafir. Tidak usah dibuka, tadi Allah katakan di surat 98. Ayat yang ke-6, ulaikahum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang buruk. Adapun orang mukmin di ayat 7, ulaikahum khairul bariyah. Orang-orang mukmin ya adalah sebaik-baik makhluk. Khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Bu, apa yang menyebabkan perbedaan kita dengan orang kafir? Apa yang membedakan khairun au syarrun? Ya, kebaikan dan keburukan syariat Allah tabaraka wa taala. Syariat Allah yang mengatur para wanita, yang membedakan mereka dengan orang kafir. Orang kafir yang tidak diatur oleh syariat, aturan Allah tabaraka wa taala, hidup seperti binatang, hidup seperti dalam kebebasan tadi, maka kata Allah, syarul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah. Orang-orang mukmin beriman kepada Allah, diatur oleh syariat Allah. Perilaku mereka berbeda dengan perilaku binatang tadi. Wajar kalau Allah menyebutkan mereka khairul bariyah, adalah sebaik-baik makhluk Allah. Maka ketahuilah Bapak Ibu sekalian, aturan apa saja yang kita dapati dari Quran, yang kita dapati dari sunnah, tujuannya untuk mewujudkan khairul bariyah. Untuk mewujudkan ya kita sebagai sebaik-baik makhluk. Karena Allah tidak mungkin mensifati kita makhluk terbaik, tapi dia tidak membuat aturan untuk mewujudkan itu. Maka kalau antum ditanya ibu-ibu, bagaimana mewujudkan sifat khairul bariyah, sebaik-baik makhluk? Jawabannya adalah syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan syariat Allah itulah kita berbeda orang kafir. Kita berbeda dengan binatang-binatang berakal tadi. Jadi orang kafir itu binatang-binatang berakal. Kalau pakai surat 47, ya, surat 47 ayat yang ke-12 tadi. Jadi kalau ibu-ibu ditanya, apakah Anda tahu binatang berakal? Jawabannya apa Bu Finia? Enggak, Ustaz. Kalau ibu ditanya, tahukah Anda binatang-binatang berakal? Jawabannya orang kafir. Ini agak rasis sih, tapi kan kita bicara agama kan? Dan kalam Allah benar bukan? Bukankah Allah katakan di surat 3 Ali Imran ayat 95, Qul sadaqallah. Katakanlah Allah maha benar. Allah maha benar dalam kalamnya. Allah maha benar dalam syariatnya. Allah maha benar dalam takdirnya. Semuanya Allah benar. Qul sadaqallah. Katakanlah Allah itu maha benar. Dan apa yang Allah firmankan itu benar. Jelas? Maka kalau ibu-ibu ditanya,
Tahukah kalian binatang berakal? Jawabannya orang kafir. Surat 47 ayat 12 tadi. Ya, kata Allah mereka sama dengan binatang. Yang membedakan keduanya apa? Yang satu berakal, satu tidak berakal. Oleh karena itu, orang yang berakal tidak menggunakan akalnya. Orang kafir itu tidak menggunakan akalnya. Maka mereka sama dengan hewan. Bufinnya coba lihat surat 67 ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Apa jawaban orang-orang kafir? Ayat yang ke-11 coba lihat. Ya. Oh, ke-10. Coba lihat. Ketika orang-orang kafir dilemparkan ke neraka. Lalu Allah, malaikat bertanya, apakah tidak datang kepada kalian seorang pemberi peringatan Rasul yang memberi peringatan kepada ayat-ayat Tuhan kalian, mengatur kalian dengan syariat Tuhan kalian? Maka apa jawab orang kafir? Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan perkataan para rasul itu, au naqilu, atau kami menggunakan akal-akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi Ibu Finya, sama nggak orang kafir dengan binatang? Yang satu berakal tidak menggunakannya. Kalau satu memang tidak berakal binatang. Orang kafir punya akal, tapi tidak menggunakan akal mereka. Oleh karena itu apa kata Allah? Mereka sama dengan hewan. Bahkan lebih sesat dari hewan. Surat 7 Al-A'raf 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kelak yang akan memadati api neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki pendengaran, tetapi tidak mendengarkan aturan Allah. Ulaika kal an'am. Mereka sama dengan hewan. Balhum adal. Bahkan mereka lebih sesat dari hewan. Coba lihat. Oleh karena itu ibu-ibu dari kumpulan ayat ini. Hewan dengan orang kafir lebih sesat mana, Bu? Orang kafir ya. Orang kafir. Kenapa? Ya, kalau binatang tidak berakal wajar kalau sesat kan? Ya. Betapa lihat orang berakal tidak menggunakan akalnya, bukankah lebih sesat, bukan? Itu pertama. Yang kedua apa? Sejahat-jahatnya binatang kerusakannya sedikit, Bu. Tetapi kejahatan orang kafir dampaknya kerusakan di mana-mana. Ibu-ibu coba lihat. Coba ibu-ibu lihat. Kambing-kambing itu kalau jalan terlihat auratnya enggak, Bu? Ibu-ibu. Iya, Ustaz. Tapi coba ibu lihat Didi Hadid ya. Atau siapa namanya? Bella Hadid. Bella Hadid dan semacamnya. Atau artis-artis kafir ketika menampakkan auratnya ditiru anak-anak muda muslim, bukan? Iya. Jadi siapa lebih sesat, Bu? Manusia. Manusia yang kafir tidak berakal tadi. Ya tidak ada orang yang sesat karena binatang, Bu. Tapi betapa banyaknya orang-orang muslim menjadi rusak karena perilaku wanita-wanita kafirah. Lady Gaga dan semacamnya. Ya, Jodie Foster dan semacamnya. Mereka menampakkan aurat dan ditiru oleh wanita-wanita mukminah. Maka kata Allah, mereka sama dengan binatang, bakal bisa dari binatang. Kenapa, Bu Finia? Karena kejahatan mereka dampaknya lebih besar daripada kejahatan binatang. Ya, binatang menampakkan auratnya, tidak ada yang menirunya. Ya. Coba kalau kita gunakan akal kita. Coba ibu-ibu renungkan, andai kata ketika ibu melihat
melihat kambing keluar dengan puting susunya terlihat. Ibu bayangkan kalau ibu seperti itu, malu tidak, Bu? Iya. Orang kafir wanita tidak malu ketika menampakkan payudaranya di ruang terbuka, bukan? Ini kata Allah, mereka sama dengan hewan, bahkan lebih sesat dari hewan, Bu. Jelas? Tidak memiliki rasa malu sama sekali. Jadi mereka tidak menggunakan akal mereka tidak memiliki rasa malu, maka Allah katakan balhum adal. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Punya akal tidak digunakannya. Tidak punya rasa malu. Ya, andai kata binatang Allah berikan rasa malu, pasti dia tidak akan menampakkan auratnya. Dan Anda kalau ditanya, kenapa Allah biarkan binatang menampakkan puting susunya umpamanya, atau memperlihatkan alat organ intimnya? Jawabannya, karena itu alat reproduksi. Kalau ditutupkan repot, Bu. Karena gerak binatang tidak sama dengan manusia. Jadi Allah biarkan organ intimnya terbuka agar dia bisa melakukan hubungan seksual untuk berkembang biak. Itu hikmahnya. Kenapa Allah biarkan keduanya terbuka? Sehingga Allah hilangkan rasa malu dari binatang itu. Maka manakala manusia tidak memiliki rasa malu, menampakkan auratnya, maka kata Allah, ulaika kal an'am balhum adal. Mereka sama dengan hewan, bahkan lebih berat, lebih sesat daripada hewan. Ya, itulah orang kafir. Ya, dan manakala orang-orang mukmin meniru mereka, kata Allah, mereka sama dengan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia sama seperti kaum itu. Ketika orang beriman meniru cara berpakaian orang-orang kafir yang tidak memenuhi standar syariat, maka dia sama seperti mereka. Maksudnya sama seperti binatang. Sama sesatnya dengan mereka. Waliya'udzubillah. Ibu-ibu, hari ini kita masuk ke hadits ketiga. Masih bab yang kelima, ya, berkaitan dengan tuntunan pakaian dan perhiasan. Ibu-ibu biasanya percaya diri dengan apa, Bu? Ibu-ibu biasanya menampakkan keanggunan, kemewahan dengan apa biasanya, Bu? Dengan perhiasan, dengan penampilan. Pakaian dan perhiasan, bukan? Ya. Ibu ingin memperlihatkan ibu kalau ibu itu wanita kelas atas. Biasanya dengan apa, Bu? Pakaian dan perhiasan, bukan? Ibu-ibu kalau ingin ke pesta, yang ibu perhatikan pertama kali apa, Bu? Pakaian, perhiasan, termasuk tas dan semacamnya, bukan? Dan ini yang kebanyakan mengeluarkan wanita dari standar syariat. Ini yang menyebabkan banyak wanita terlaknat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena mereka tidak memperhatikan pakaian-pakaian mereka. Dan tidak memperhatikan cara berhias mereka. Sehingga hias mereka sama dengan hiasan jahiliyah yang pernah kita bahas. Waliya'udzubillah. Hari ini hadis ketiga, berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Penulis menuliskan bab berpakaian ketat dan menyambung rambut. Ibu-ibu sekalian, hadits yang kita bahas ini hari ini hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Hadits ini terdapat dalam riwayat Muslim dan riwayat Ahmad. Imam Muslim memasukkan hadits dalam 2 kitab. Yang pertama, hadits ini terdapat dalam Sahih Muslim pada kitab Al-Libas waz-Zinah. Kitab pakaian dan perhiasan. Yang kedua, dalam kitab Al-Jannah, kitab surga. Bab an-nar yadkhulha al-jabbarun wa jannah yadkhulha ad-du'afa. Neraka itu dimasuki orang-orang yang sombong. Dan neraka itu dan surga itu dimasuki orang-orang yang lemah. Lafadznya sama. Haddatsana Zuhair bin Harb. Telah bercerita kepada kami Zuhair bin Harb. Dia berkata,
Haddatsana Jarir, telah bercerita kepada kami Jarir, dan Jarir berkata an Suhail, ya dia mendengar dari Suhail. Suhail berkata an abihi, dia mendengar dari abahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dan bapaknya mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar, dua golongan dari penduduk neraka, lam arahuma, yang keduanya belum pernah aku lihat sebelumnya. Kaumun, yaitu pertama satu kaum, ma'ahum ya siyadu ya ka'adznabil bakar. Yang pertama adalah kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul orang. Yang kedua, wanisa'u kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ya ka'asnimatil bukhti al-ma'ilati la yadkhulna al-jannata wa la yajiduna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Yang kedua, wanita-wanita berpakaian tetapi bertelanjang, ya, karena pakaian terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian merangsang pria karena sebab sebagian auratnya terbuka. Berjalan dengan berlenggak-lenggok, ya, mudah dirayu atau suka merayu. Rambut mereka disasak bagaikan punuk unta. Kata Nabi, wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga. Bahkan tidak dapat mencium bau surga, padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini jaraknya. Imam Ahmad dalam kitab Sisa Musnad Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bab Musnad Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibu-ibu punya buku enggak? Punya Ustaz. Dilihat haditsnya. Hadis saya ulangi, kalau ibu-ibu ingin mendapati hadis ini, silakan dirujuk pada Sahih Muslim. Terdapat dalam dua kitab. Kitab pertama Al-Libas wa Zinah, pakaian dan perhiasan. Bab berpakaian tapi telanjang. Kemudian yang kedua terdapat dalam kitab Jannah, kitab surga. Bab yang masuk neraka itu orang-orang sombong. Dan yang memasuki surga itu orang-orang yang lemah. Kemudian beliau menuliskan beberapa hadis, salah satunya hadis ini. Kemudian yang kedua, hadis ini juga terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad. Kitab Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bab Musnad atau hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti Anda silakan cari dalam Musnad Imam Ahmad pada bab ya Musnad Abu Hurairah. Anda cari hadis-hadis yang semuanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam berbagai permasalahan, salah satunya hadis ini. Ibu-ibu perhatikan, ada dua orang yang tidak mencium bau surga. Bu Finia, saya pernah katakan, kalau seseorang terancam tidak mencium bau surga, berarti itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar, Ustaz. Kan nggak mungkin orang terhalang dari masuk karena dosa besar. Ya. Kalau tidak mencium bau surga, berarti tidak memasukinya. Kan baunya saja tidak dicium, padahal dari jarak jauh sudah tercium 700 tahun di riwayat yang lain. Ini menunjukkan dia tidak akan masuk surga. Karena bahkan mencium baunya pun tidak. Ini menjadi perhatian kita. Kalau tidak menjadi perhatian namanya bunek, ibu nekat namanya. Ya,
Apa yang menyebabkan? Di sini Nabi menjelaskan ada dua kondisi yang menyebabkan rusaknya masyarakat. Yang satu kezaliman kaum laki-laki, yang arogan, yang sombong, yang menzalimi manusia dengan cemeti yang dia punya, dengan cambuk yang dia punya. Dan biasanya ini dilakukan oleh para laki-laki. Bisa dia preman, bisa dia penguasa, bisa dia pejabat. Dengan kekuasaan tanda tangannya, dia menzalimi lawan-lawan politiknya. Ya, begitu ada pengumuman capres, langsung uculan reshuffle misalnya. Ini kan kezaliman. Ini sama dengan dia punya cambuk cemeti atau cambuk, lalu dia ingin mencambuk siapa saja tidak setuju dengan gaya politiknya. Ini kezaliman. Dan biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Yang kedua adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Para ulama tapi yang lebih rajin dari pendapat itu pakaian secara makna hakiki. Kan mustahil Bu, berpakaian tapi telanjang kan? Maka kan mustahil berpakaian tapi telanjang, itu mustahil terjadi. Maka kemungkinan gimana orang itu berpakaian tapi telanjang? Makna pertama, dia berpakaian tetapi tidak menutupi seluruh auratnya. Boleh jadi bagian belakang tertutup tapi payudaranya terlihat. Bukankah menampakkan sebagian aurat sama dengan menampakkan seluruhnya, bukan? Bu Finya, saya tanya sama ibu dan teman-teman. Apa hukumnya menutup sebagian, menampakkan sebagian? Hukumnya gimana? Haram, Ustaz. Sama dengan telanjang, bukan? Iya. Menampakkan sebagian dalam syariat sama dengan menampakkan tubuh seluruhnya. Itu pertama. Berpakaian tapi telanjang. Mungkin dia pakai baju, belakangnya panjang tertutup, akan tetapi terlihat belah dadanya. Ada yang gaya V, ada gaya U, macam-macam. Betul Bu Finya ya? Anda pernah lihat baju kayak gitu kan? Iya, Ustaz. Gaya V ya tetapi melebihi belahan dadanya. Terlihat buntelan-buntelan dadanya. Saya pernah lihat di beberapa resepsi, tapi saya segera pulang jadi tidak lama lihatnya. Takut hafalannya hilang. Ada yang gaya U, ada gaya V. Ya betul ya? Begitu, atau dia berpakaian di atas tertutup tapi belah di belakang atau belah di samping kiri kanan. Ada begitu model baju ibu-ibu? Ada yang di atas tertutup rapi, tapi bagian lutut ke bawah terbuka. Kalau nggak depan, belakang, atau samping kanan kiri. Ada belahannya. Ini juga terbagian dari ini. Telanjang. Karena menampakkan sebagian auratnya, sama dengan menampakkan seluruhnya. Atau yang ketiga, bahannya tertutup tapi tipis. Sampai terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Ini juga berpakaian tapi telanjang maksudnya. Atau yang berikutnya, dia berpakaian tapi bahannya kayak organdi, tidak ada puring. Ya, dia tidak memakai puring sehingga terlihat badannya dari luar. Ya kadang-kadang pakai kamisol saja. Tahu kamisol Bu Finya? Iya, Ustaz. Kutang maksudnya. Iya. Sehingga anggota tubuhnya terlihat yang lainnya. Kadang-kadang pakai legging saja semacam itu. Ya, tetapi bahannya misalnya organdi atau puring, Japanese puri, Japanese brokat atau Prancis brokat yang tidak ada puringnya sehingga terlihat badannya. Karena kaidahnya apa? Menampakkan sebagian aurat sama dengan menampakkan semuanya. Saya kasih contoh Ibu Finya dan teman-temannya. Tubuh wanita seluruhnya aurat bukan? Betul. Kalau ibu sholat, baju ibu lobang di sini saja, satu lobang kecil, terlihat siku ibu saja, siku terlihat. Batal nggak sholatnya? Nggak sah ya Ustaz. Tidak sah. Ini kaidah bahwa membuka sebagian aurat, hukumnya sama dengan membuka seluruh aurat. Itulah makna berpakaian tapi telanjang. Dari kemungkinan-kemungkinan tadi. Wanita semacam ini, dan kita lihat hari ini ada orang namanya jilbab gaul. Ya,
Ibu tahu jilbab gaul? Ya, dia pakai apa namanya? Topi apa, bergo atau apa namanya, bergo atau semacamnya. Ya, pakai jeans ketat, pantatnya bahenol ke belakang, terlihat bagian depannya. Ya, kemudian pakai baju kaos ketat, terlihat payudaranya dan semacamnya. Ini yang dimaksud Nabi berpakaian tapi telanjang. Pertama, telanjang karena sebagiannya terlihat. Kedua, seluruhnya terlihat karena tidak ada puringnya tadi. Atau tertutup tapi masih menonjolkan lekuk-lekuk tubuh. Inilah makna dan hakikat berpakaian tapi telanjang. Dan ini termasuk dosa besar, Bu. Andaikan ibu-ibu merenungkan hadis ini, ibu-ibu pasti akan memperhatikan penampilan ibu. Kira-kira penampilan saya mengantar ke surga atau ke neraka? Ya, apakah ini layak membuat saya layak mencium bau surga atau tidak layak mencium bau surga? Hendaklah kita perhatikan itu. Jadi saya ulangi, hukum hadis ini adalah kaidahnya menampakkan sebagian aurat yang haram diperlihatkan, hukumnya sama dengan menampakkan seluruh aurat. Itu kaidah syariatnya. Maka makna berpakaian tapi telanjang saya ulangi, pertama sebagian tertutup, sebagian terbuka. Pakaian yang lain tertutup tapi dadanya terbuka. Pakai gaya V tadi. Ya, atau gaya U tadi. Dengan macam-macam gaya. Ya, terlihat payudaranya, terlihat dadanya, terlihat lehernya. Auratnya sebagian keluar sama dengan dia menampakkan seluruh auratnya. Dia berpakaian menutupi sebagian, terbuka sebagian, maka hukumnya sama dengan dia telanjang. Itu makna pertama. Makna yang kedua adalah dia berpakaian tapi pakaiannya ketat. Kedua saya ulangi, dia berpakaian tapi pakaian transparan. Seperti tidak memakai puring dan semacamnya. Sehingga terlihat kulit tubuhnya. Yang ketiga, dia pakai puring. Ya, dia pakai bahan organdi, dia pakai brokat, dia pakai puring pula, puring pula. Akan tetapi bentuk bajunya ketat, slim, ya, namanya slim woman. Ya, pakaian wanita yang slim sehingga pantatnya terlihat menonjol, payudaranya terlihat menonjol, ya, bisepnya terlihat menonjol dan semacamnya. Ini masuk kategori berpakaian tapi telanjang. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, atau berpakaian semisal pakaian laki-laki yang menonjolkan auratnya, maka ini termasuk dalam kategori hadis ini berpakaian tapi telanjang. Dan ini hukumnya dosa dan termasuk dosa besar, termasuk kabair. Kenapa termasuk kabair? Karena pelakunya diancam tidak masuk surga. Diancam tidak mencium bau surga dan tidak memasuki. Sampai di sini jelas Bu Pin ya? Insya Allah jelas Ustaz. Pelajaran dapat kita ambil dari hadis ini. Melalui hadis ini kata Nabi apa? Lam arahuma. Saya belum pernah melihatnya. Berarti peristiwa ini terjadi tidak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi sesudah beliau. Ini berarti perkara gaib bukan? Ya. Ya. Mengkhabarkan sesuatu yang belum terjadi, ya, ini termasuk perkara gaib bukan? Betul Ustaz. Ini termasuk an-nubuwah, merupakan bukti kenabian sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah pada dasarnya Nabi tidak tahu perkara gaib, perkara yang terjadi akan datang. Tetapi Nabi tidak mengetahui dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkhabarkan kepada nabinya melalui wahyu akan ada golongan-golongan manusia yang tidak dia lihat. Tidak terjadi di masanya, tapi akan terjadi di masa akan datang. Ini wahyu Allah. Coba Anda lihat Quran
surat 53 An-Najm ayat 2-3. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi tadi tidak sesat, tidak keliru, pasti terjadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan ia tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Ini menunjukkan nubuat kenabian beliau. Allah mengkhabarkan kepada beliau keadaan manusia yang datang sepeninggal beliau, yang semakin jauh dari syariat, yang tidak lagi berlindung beraturan dengan aturan syariat. Mereka diancam tidak akan masuk surga tadi. Dan Anda perlu tahu, saya tanya, kondisi ini sudah terjadi belum, Bu? Belum, Ustaz. Saya tanya, kondisi yang Nabi kabarkan sudah terjadi belum sekarang? Oh, udah kalau sekarang. Inilah kebenaran nubuat beliau. Lihat surat 6 ayat 67. Ini bukti nubuah beliau. Ya, bahwa kenabian beliau. Bahwa beliau diutus dengan hak. Dan beliau menjelaskan dengan hak. Maka apa yang beliau kabarkan pasti akan ketahuan. Likulli naba'in mustaqarun wa sawfa ta'lamun. Untuk setiap berita yang dibawa Rasul, ada waktu terjadinya. Dan kelak akan kalian mengetahuinya. Allah menjamin bahwa apa saja yang Nabi kabarkan pasti akan terjadi. Dan kita akan melihatnya. Udah dilihat belum, Bu? Udah, Ustaz. Berarti Nabi itu nabi palsu atau Nabi beneran? Nabi asli. Iya, jelas ini bukti nubuah. Allah mengkhabarkan kepada beliau, mengkhabarkan sesuatu belum terjadi. Dan ini bukan hasil kontemplasi, cenayang. Ya, seperti yang sedang dicari-cari oleh Pangeran Harry dari Inggris, mau cari cenayang. Ya, untuk menghadirkan ibunya, menjelaskan siapa ayahnya. Kan lagi heboh perseteruan antara istrinya dengan siapa itu, istrinya William, bukan? Jadi Nabi bukan cenayang. Nabi berbicara berdasarkan wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah mengkhabarkan perkara gaib kepada beliau. Lihat surat 6 ayat 50. Ini bukti nubuah kenabian Nabi SAW. Bahwa beliau tidak bicara kecuali di atas kebenaran wahyu. Qul la aqulu lakum indi khazainallah. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Wala a'lamul ghaib. Dan katakan Muhammad, aku tidak tahu gaib. Gaib. Wala aqulu lakum inni malak. Ya, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat, tidak. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku saja. Artinya, apa yang Nabi kabarkan berupa berita-berita gaibiyah yang sudah terjadi atau belum terjadi, itu adalah wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku saja. Jelas? Ini adalah bukti nubuat. Nabi menjelaskan perkara yang belum terjadi di masanya dan akan terjadi. Dan Nabi mengetahuinya lewat wahyu. Dan Allah menjamin apa yang dikhabarkan Nabi, apa yang diberitakan Nabi itu pasti akan kita ketahui kebenaran beritanya. Surat 6 tadi, ayat 67 tadi. Yang kedua, di sini Allah mengancam orang-orang yang zalim. Berbuat zalim dengan menyakiti manusia lainnya. Bu, coba perhatikan di sini. Di sini unsur kezaliman yang menjadi penyebab, bukan unsur memukulnya, unsur kezalimannya. Pertanyaan saya ke ibu-ibu. Mana yang lebih menyakitkan? Pukulan cambuk atau fitnah yang kita sebarkan di atas nama baik seorang mukmin?
Fitnah yang kita sebarkan bersama orang mukmin. Artinya kalau memukul saja pelakunya zalim dan tidak masuk neraka. Bagaimana ibu yang memfitnah dan menggibah? Bukankah menggibah, membuka aib itu lebih menyakitkan daripada membunuh, bukan? Iya. Maka segala bentuk kezaliman yang kecil maupun besar, ya pelakunya tidak akan masuk surga. Ibu-ibu yang suka memfitnah saudara kita, suka menggibahi saudara kita, ini kezaliman. Dan kezaliman ini lebih besar kezalimannya daripada memukul dengan cambuk. Dalam kaidah syariat, kalau yang paling rendah ya kejahatannya saja diancam tidak masuk surga, gimana yang paling berat tingkat kezalimannya? Coba saya ulangi ibu. Mana tingkat kezalimannya lebih besar? Memfitnah dan menggibahi saudara muslim atau memukulnya dengan cambuk? Memfitnahnya, Ustaz. Itu lebih besar kezaliman. Mm. Kalau Anda memukulnya dengan cambuk, dia bisa berobat. Tapi kalau Anda memfitnahnya, sampai kiamat tidak akan hilang fitnah itu. Aib yang Anda sebarkan tidak akan tertutupi lagi. Ini kezaliman yang paling besar dibandingkan dengan kezaliman memukul. Dalam kaidah syariat, ya, al-jaza' bil jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan perbuatannya. Ya tidak mungkin ya rewardnya punishmentnya itu besar kalau perbuatannya kecil. Kejahatannya besar, punishmentnya juga besar. Jadi sekali lagi, berbuat zalim dilarang oleh syariat. Allah berkata, la tadzlimuna wa la tudzlamun. Jangan kamu menganiaya orang dan jangan mau dianiaya orang lain. Jangan kamu menzalimi orang dan jangan mau dizalimi orang lain. Perhatikan itu. Maka tiap kezaliman bertingkat-tingkat. Ada kezaliman yang besar, ada kezaliman yang ringan, yang kecil. Kalau memfitnah dengan memukulnya, mana yang paling besar tingkat kezalimannya? Memfitnahnya, menggibahnya. Lebih berat daripada memukulnya dengan cambuk. Maka kalau yang ringan saja, lebih kecil saja tingkat kezalimannya, ancam tidak mencium bau surga, apalagi cambukan kezalimannya lebih besar. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran ketiga, sesuatu yang Allah benci adalah membuka aurat. Dan Allah paling benci perempuan membuka aurat. Sebab kalau laki-laki membuka aurat, daya rangsangnya tidak sama dengan jika wanita membuka aurat. Laki-laki telanjang, itu tidak mudah wanita terangsang dengan ketelanjangan laki-laki. Berbeda dengan jika wanita telanjang, bahkan tidak telanjang saja bisa menimbulkan fantasi macam-macam di benak laki-laki, hayalan laki-laki, ilusi laki-laki. Bagaimana jika wanita telanjang? Menunjukkan betapa murkanya Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada para wanita secara khusus dan siapa saja membuka auratnya. Karena dampak kerusakan yang ditimbulkan wanita buka aurat lebih besar dibandingkan laki-laki membuka auratnya. Paha laki-laki terbuka, tidak ada respon apa-apa dari wanita. Tetapi jika betis wanita terbuka, akan menimbulkan daya hayal laki-laki yang sangat panjang sekali. Dan ini dimurkai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menyebabkan pelakunya diancam oleh Allah melalui lisan nabinya tidak mencium bau surga. Ya, ayat hadis ini menunjukkan surga itu memiliki aroma sangat wangi dan sudah tercium dari jarak 700 tahun perjalanan. Maka Ahlussunnah meyakini bahwa surga itu memiliki wangi, memiliki bau, aroma. Dan aroma surga pasti wangi. Wajib ditetapkan sifat wanginya surga. Kemudian termasuk, saya lupa lagi Bu. Termasuk yang menyebabkan wanita tidak masuk surga adalah wanita yang rambutnya tinggi kayak punuk unta. Contoh Bu, sasak. Sasak itu meninggikan rambut bukan? Ibu-ibu, pernah lihat sasak enggak?
Iya, Ustaz. Sasak itu kayak punuk unta bukan? Betul. Atau ibu memakai turban. Ya topi tapi ada apa namanya? Ada undukan-undukannya menyebabkan rambut kepala ibu menjadi lebih tinggi. Kata para ulama seperti itu haram, tidak boleh. Karena itu termasuk seperti punuk unta tadi. Kan ada yang pakai seperti apa itu namanya? Karpus dan semacamnya. Ya kayak turban. Pakai turbannya Turki itu ya. Itu nanti melihat kepalanya makin tinggi. Ini tidak dibolehkan. Karena itu termasuk meninggikan kepala melenggak seperti punuk unta. Begitu juga berjalan melenggak-lenggok. Ya tentu para pragawati. Yang makanya profesi pragawati itu haram. Karena dia berlenggak-lenggok seperti punuk unta tadi. Jadi kalau Ibu Finia ditanya, apa profesinya pragawati? Jawabannya haram. Kenapa? Bukankah pragawati jalannya lenggak-lenggok? Gayanya terlihat oleh para laki-laki atau para orang di ruang publik. Jelas? Di mana haramnya? Karena perbuatan ini diancam tidak mencium bau surga. Sesuatu yang diancam surga adalah perbuatan haram yang dilakukan. Tidaklah satu perbuatan yang diancam neraka, melainkan perbuatan itu haram yang dilanggar. Karena keharamannya dilanggar, maka diancam dengan neraka. Jadi kalau ada yang bertanya sama Bu Finia dan kawan-kawan, masa sih cuma segitu saja masuk neraka, kok murah amat nerakanya? Jawab, diam loh. Yang tahu sesuatu yang dengan apa masuk neraka yang tahu Allah dan Rasulnya. Bukankah kata Nabi, bebaskan dirimu dari neraka walaupun setengah kurma, bukan? Jadi Nabi lebih tahu, Allah lebih tahu. Dengan apa seorang terselamatkan dari neraka, dengan apa seseorang diancam masuk neraka. Jadi kalau itu pertama, jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua apa? Masa sih cuma segitu aja masuk neraka? Jawab, ya menurut kamu biasa-biasa aja. Tapi menurut Allah itu perkara berat. Maka jangan Anda memandang apa yang Allah dan Nabi tetapkan dengan akalmu. Kan gak nyambung, beda provider. Coba Ibu lihat. Coba Ibu lihat, coba. Coba Ibu letakkan satu tiang sejajar dengan Ibu. Ibu letakkan tiang sejajar dengan Ibu. Ibu di kiri, anak kecil di kanan. Ketika Ibu memandang tiang yang sama dengan Ibu, tidak ada apa-apanya, bukan? Betul, Bu? Tetapi anak kecil memandang tiang itu sangat besar, tinggi sekali, bukan? Iya. Ini artinya apa? Jangan memandang sesuatu dengan pandanganmu yang Allah tetapkan. Karena apa yang Allah pandang tidak sama dengan yang kamu pandang. Anak kecil dan orang besar memandang sesuatu saja objek yang sama, beda, bukan? Maka jangan Anda memandang apa yang Allah pandang, apa yang Nabi pandang sama dengan Anda pandang. Jangan memandang apa yang Allah tetapkan dengan logikamu, tidak akan nyambung. Ya seperti anak kecil dan orang dewasa memandang sebuah objek tiang tadi. Pelajaran yang keenam, bolehnya kita menjelaskan sifat orang-orang jahat sebagai peringatan bagi manusia lainnya agar mereka dapat mengambil pelajaran selama kita tidak menyebutkan nama mereka kalau tidak dibutuhkan. Ini kan dua perbuatan yang jelek. Ini aib, bukan? Aib, bukan? Dan membuka aib itu ribah. Maka ini ribah yang dibolehkan dengan menyamarkan nama pelakunya. Nabi mengatakan dua kaum. Laki-laki yang zalim dan perempuan bermaksiat kepada Allah. Ini aib. Maka menyebutkan aib orang lain. Perkara-perkara sifat-sifat orang jahat. Ya, untuk pelajaran ibrah bagi orang lain boleh, tidak mengapa. Selama kalau kita bisa menyamarkan. Contoh apa Quran? Allah menjelaskan kejahatan Fir'aun, bukan?
Allah mengisahkan kejahatan Qarun, bukan? Allah mengisahkan kejahatan Abu Lahab dan istrinya, bukan? Ini contoh-contoh banyak. Bukankah Allah mengkhabarkan kejahatan dua wanita ahli maksiat, istri Nuh dan Lut? Pelajaran berikutnya dari hadits ini, kita boleh menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang buruk, orang-orang yang bermaksiat sebagai edukasi pembelajaran bagi anak-anak kita. Kalau kita bisa menyamarkan nama mereka itu lebih baik. Tetapi kalau sudah diketahui anak-anak kita, maka tidak mengapa kita menyebutkan mereka sebagai pembelajaran. Wallahu a'lam. Hadits ini juga menunjukkan apa? Ini satu fitnah dari fitnah yang Nabi kabarkan. Bahwa semakin jauhnya kita dari kenabian, banyak sekali fitnah dan kejahatan muncul bersamaan. Yang bisa menggerogoti iman dan akhlak manusia. Dan ini peringatan bagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang ngaji saja sudah mulai nampak kejahatan yang luar biasa. Kemaksiatan yang merajalela. Nampak di hadapan kita. Apatah lagi nanti setelah ibu-ibu tidak ada. Tentu anak-anak ibu belum tentu memiliki spirit belajar sama seperti ibu. Belum tentu ketaatan anak-anak ibu sama dengan anak-anak ibu. Zaman akan berubah. Semakin jauh dari kenabian, semakin banyak fitnah. Bukankah kata Nabi dalam Sahih Muslim, Kitabul Fitan. Kata Nabi, la ya'tiyanna alaikum fitanan. Kakita ilail muzlim. Akan datang kepada kalian fitnah-fitnah yang menyebar luas di mana-mana. Seperti gelapnya malam, merata sekali. Lalu apa kata Nabi? Kamu akan melihat ar-rajulu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Kamu akan melihat seorang di pagi hari dia beriman, tetapi di sorenya kafir, hilang agamanya. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sorenya dia beriman, paginya dia kafir. Karena jauhnya manusia dari kebenaran. Jauhnya manusia dari risalah. Manusia tidak berpegang teguh di atas agama. Sehingga gampang dia dimurtadkan. Dia tergoda dengan perkara-perkara maksiat yang boleh jadi. Perkara-perkara itu akan membatalkan keimanannya. Menyebabkan dia keluar dari Islam tanpa dia sadar. Atau mungkin dia sadari. Pelajaran berikutnya, bahwa kezaliman dan tindakan melampaui batas akan senantiasa ada seiring dengan rusaknya kaum wanita. Maka suatu masyarakat itu baik jika wanitanya baik. Jika wanitanya rusak, maka kerusakan akan merata di mana-mana dan disertai dengan kezaliman. Mudah-mudahan hadits ini memberikan kita pembelajaran untuk individu kita personal kita masing-masing dan menjadi perhatian kita untuk mempersiapkan generasi kita, terutama anak wanita kita, anak laki-laki kita, agar mereka terselamatkan di zaman fitnah, zaman yang semakin jauh dari kenabian. Ketika agama menjadi asing di tengah manusia, kemaksiatan jadi merajalela. Bahkan hari ini tidak ada perbedaan perilaku orang mukmin dan orang kafir, sama saja. Bahkan para kiai pun menganggap itu hal biasa saja, tidak masalah. Dengan alasan toleransi dan semacamnya. Artinya kita berhati-hati memproteksi akidah, memproteksi agama keluarga kita. Sehingga suatu saat jika Allah mentakdirkan ibu meninggalkan anak ibu, mereka hidup dalam rasa aman karena iman mereka. Mereka hidup aman karena iman mereka. Aman, iman, iman. Iman, imun, aman insyaAllah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan penjelasan saya berguna bagi saya dan Anda semuanya. Dan menambah keimanan kita dan ketepatuhan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan kepada Bu Finia untuk melanjutkan panduan acara ini. Silakan Ibu. Ya, barakallahu fikum Ustadz, wa jazakallahu untuk pencerahannya dan mengingatkan kami terus bahwa dalam Islam pun dalam berpakaian sebenarnya Islam tidak pernah membatasi ya Ustadz, tapi Islam memberikan aturan-aturan ya Ustadz dalam hal ini ya, bahwa untuk wanita fungsi pakaian itu memang untuk menutup diri dari supaya tidak terlihat
tidak sopan, yang kemudian juga pakaian syariat itu ya yang tadi Ustadz sampaikan harus longgar ya, tidak ketat, terus tidak menerawang tadi ya Ustadz ya, tidak menembus pandangan orang gitu, supaya tidak mengundang orang juga untuk menggoda wanita. Jadi emang Islam ini melindungi banget dan memproteksi kehormatan seorang wanita ya Ustadz ya. Nah, kalau misalnya Ustadz, kadang-kadang kan cenderung di Indonesia ini kan kita pakaian Muslim itu kesannya harusnya harus selalu pakaian syar'i gitu ya Ustadz ya, yang dinilai kayaknya tuh paling bagus, memang iya paling bagus dan sempurna karena bisa dipakai juga untuk pakaian sholat. Tapi kadang-kadang kan ada juga saudara-saudara Muslim kita yang dia tidak menggunakan pakaian yang hijab syar'i, tapi dia misalnya Ustadz pakaiannya menutup aurat, misalnya atas bawah 2 pieces lah gitu Ustadz, tapi longgar-longgar gitu Ustadz, artinya bajunya tidak memperlihatkan juga bentuk tubuh, itu kan masih boleh ya Ustadz? Atau gimana Ustadz menurut Islam? Kan tidak ada aturan bentuk bajunya, yang penting syaratnya tadi. Menutup seluruh tubuh, kecuali muka dan tapak tangan, punggung boleh terlihat. Kedua, longgar tidak ketat. Ketiga, tidak menerawang. Keempat, tidak menyerupai baju-baju orang kafir. Apakah mau pakai kayak orang Padang dulu? Orang Padang kan pakai baju kuruang kan? Iya. Di bawah kan ada sarungnya kan? Betul. Tidak ditetapkan bentuknya harus seperti apa. Dan penting 4 syarat itu terpenuhi Bu Finya. Adapun bentuknya terserah kenyamanan masing-masing. Jadi saya ulangi, apa itu jilbab syar'i? Pakaian syar'i itu apa? Pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita, kecuali muka dan tangan, telapak tangan. Tidak transparan, tidak terawang, tidak ketat, dan tidak menyerupai baju-baju khusus laki-laki. Dan tidak menyerupai baju kesombongan. Apapun bentuknya terserah, asal memenuhi syarat-syarat itu. Itu namanya hijab syar'i namanya. Hijab kan pakaian yang menutupi aurat dari penglihatan, bukan? Betul. Jadi bukan seperti ibu mesti long dress ke bawah. Itu tidak ada dalil mengatakan mesti long dress. Paham? Apapun bentuk bajunya asal memenuhi syarat-syarat tadi, maka disebut dengan hijab syar'i. Apa itu hijab? Baju yang menghijab aurat dari pandangan yang haram melihatnya, itu hijab namanya. Apapun bentuknya, selama terpenuhi syarat tadi, seluruh tubuh aurat yang ditetapkan aurat yang tidak boleh terlihat. Muka, punggung tangan, tapak tangan bukan aurat, maka boleh terlihat. Kalau seluruhnya tertutup, maka itu syarat pertama. Yang kedua, tidak longgar. Tidak ketat, mesti longgar. Yang ketiga, tidak transparan atau menerawang. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian-pakaian orang kafir secara khusus. Atau pakaian orang-orang fasik. Yang keenam, ya, bukan pakaian syuhra kesombongan. Jelas Bu Finya? Jelas insya Allah Ustaz. Apapun bentuknya tidak ada ketua syariat. Bahwa wanita mesti pakai long dress ke bawah. Namanya mehnah. Long dress ke bawah tidak. Atau bentuknya abaya atau tidak. Tidak apa-apa. Ya boleh pakai seperti orang awak tadi. Pakai baju kuruang panjang. Kemudian ada saruang di dalamnya. Tertutup. Coba lihat. Terlihat nggak auratnya? Nggak terlihat bukan? Maka ini tidak mengapa. Kemudian dipakai hijab. Kerudung di atas kepalanya. Wallahu a'lam. Jelas Bu Finya? Jelas Ustaz insyaallah. Satu lagi Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan tidak menyerupai baju laki-laki. Kalau sekarang misalnya tadi 2 pieces lagi pakainya, tapi terus bahannya tuh pakai celana jeans, tapi celana jeansnya tetap gombrong, itu masih dibolehkan atau karena itu dihitung juga mengikuti laki-laki? Ya namanya celana kan laki-laki Bu. Maka sebaiknya ibu menghindari bentuk celana. Ya. Lebih aman kan Bu? Ya, ya. Baik Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Insya Allah nanti Uti Lucy akan melanjutkan dengan pertanyaan. Silakan Uti Lucy. Iya, jazakillah khairan Uti-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan para jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada pertanyaan belum? Sudah ada. Saya langsung ke pertanyaan dulu ya Ustadz ya.
Oh, ini ada hadis yang alhamdulillah sudah di-share oleh Uti Ida Rasyad. Terus, nah ini. Pertama, walaupun saya menyemangati anak nilai itu tidak menjamin kehidupan seseorang. Biarlah nanti kalau memang tidak dapat universitas negeri, kita masuk swasta saja, yang penting hasil dari kejujuran. Mungkin inilah salah satu yang masuk sabda Rasulullah SAW bahwa menegaskan kebenaran itu bagai menggenggam bara api ya Ustadz. Bagaimana tuh Ustadz? Iya, ajarkan anak-anak kita bahwa pertama belajar itu wajib. Berilmu itu penting. Dan tidak harus dari universitas negeri, bukan? Yang penting mau belajar di mana saja. Dan hendaklah kita dapatkan itu dengan kejujuran, bukan manipulasi. Kenapa? Karena yang akan terangkat pertama kali dari manusia itu kejujuran, amanah. Sifat amanah akan hilang dari bumi. Jadi salah satu tanda kiamat ketika amanah hilang. Banyak anak-anak masuk ngetes pakai joki dan itu tidak amanah. Ini ketidakjujuran. Dan siapa mengawali sesuatu dengan haram, ke belakangnya juga haram semuanya. Ajarkan pada anak kita seperti itu. Emang rata-rata semuanya instan, Bu. Yang namanya instan kan betihapang ketiga halal haram hantam, bukan? Maka ketika kita menyampaikan kebenaran yang semestinya, dia rasa ini akan menghambat tujuan saya. Ini akan menghalangi keinginan saya. Maka dianggapnya bagaikan menggenggamnya bagaikan bara api. Dilepaskan mati, dipegang terbakar. Seperti itulah kondisinya. Tetapi sebagai orang tua tidak boleh jenuh. Tidak boleh bosan untuk membentuk attitude anak-anak kita. Akhlak anak kita menjadi mukminah yang amanah, yang jujur. Kapanpun, dimanapun. Semoga Allah memberi semangat dan menambah semangat pada ibu-ibu yang selalu bersemangat menanamkan kebenaran kepada anak-anaknya. Katakan pada anak kita, kebenaran itu walaupun hasilnya sedih tapi diberkahi. Daripada kebatilan, walaupun besar tapi tidak diberkahi Allah. Berbuat sesuatu kebenaran, mungkin hasilnya tidak sebanyak kebatilan. Tetapi ketahuilah, ajarkan anakmu begini. Nak, coba kamu, contoh kita ke bandara. Kamu bawa barang tuh sedikit, tidak bermasalah. Orang bawa barangnya banyak. Dan banyak barang itu bermasalah. Sampai di terminal keberangkatan itu bermasalah, tidak? Bermasalah. Seperti itulah kita di akhirat, nak. Apa yang kamu dapatkan dari kebatilan, walaupun hasilnya banyak, akan memperberat urusanmu di hisab, nak. Apa yang kamu dapati dari hasil kebenaran, walaupun sedikit, nak. Dan itu mempermudah urusanmu ketika Allah menghisabmu di terminal kedatangan di mahsyar, nak. Hal-hal rasional semacam ini bisa kita ajarkan kepada anak kita untuk bersemangat, tetap mengikuti kebenaran walaupun hasilnya tidak sebanyak, ya tidak secepat orang-orang yang berbuat kebatilan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Wallahu a'lam. Ya. Ya, jadi segala sesuatu yang diawali dengan kejujuran, insya Allah keberkahan. Hasilnya akan baik akhirnya. Ya, insya Atau Allah. diawali dengan kebatilan, pasti akan batil juga. Dan kata Allah di Quran, tidak boleh kita mencampur adukan hak dan batil. Surah 2 Al-Baqarah ayat 42. La talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampur adukan hak dan batil. Ya, padahal kalian mengetahuinya. Allah melarang kita tidak boleh mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Belajar itu hak. Tetapi manipulasi penerimaan itu dengan cara batil, itu namanya talbis, ya, mencampur adukan hak dan batil. Dan Allah melarang ini. Maka katakan kepadanya, kalau Anda memperoleh yang hak dengan cara yang hak, mungkin hasilnya tidak sebanyak yang diperoleh dari orang yang instan haram tadi. Tetapi ketahuilah, barang bawaanmu sedikit di dalam perjalananmu. Dan tidak ada indikasi pelanggaran hukum, berarti pemeriksaannya pasti mudah, nak. Bayangkan, barang bawaannya banyak, caranya dapatnya ilegal lagi, melanggar aturan. Kira-kira sampai di terminal kedatangan itu
Panjang nggak auditnya? Contoh seperti itu bisa kita jelaskan kepada anak-anak kita, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ibu mertua saya masih menggunakan jilbab pendek dan celana jeans. Sudah sering saya belikan gamis dan jilbab syar'i. Tapi jawabnya, kalau pakai jilbab besar berat. Qadarullah bapak mertua saya sudah wafat. Apakah tanggung jawab perihal hukum syariat ibu mertua jatuh ke suami saya selaku anak laki-laki beliau? Iya, kewajibannya kan mengingatkan qu anfusakum wa ahlikum narah. Ya, si bapak berdosa kalau istri tidak jilbab. Kalau ditanya bapaknya sudah meninggal, masih menanggung dosa? Iya. Kalau dahulu bapaknya tidak menjalankan kewajibannya untuk memerintahkan istrinya berhijab. Sebagaimana surat 33 ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika anna ayurafna fala yu'zaina. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu, dan kepada wanita-wanita mukmin. Hadis ini menunjukkan kepala rumah tangga. Laki-laki muslim yang punya istri, punya anak wanita, punya saudara wanita, wajib bagi mereka untuk mengingatkan mereka berhijab. Itu ayatnya. Kalau sekiranya dahulu bapaknya semasa hidup tidak memerintahkan istrinya berhijab, maka itu dosa yang dia tinggalkan, ya, yang harus dia tanggung karena itu kesalahan. Nah, anak laki-lakinya hendaklah menyetop kelangsungan dosa ini dengan mengingatkan ibunya untuk berjilbab berdasarkan perintah Allah ini. Wa nisa'il mu'minin, dan tidak hanya istrimu saja. Tidak hanya anak wanita, tapi wanita-wanita mukmin termasuk ibumu. Dan ini bagian dari surat 66, surat At-Tahrim, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Ya, dan ibu adalah bagian dari keluarga inti. Maka wajib diberitahu, ya, oleh anaknya dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Santun tegas, tegas santun. Ya, tidak boleh menggunakan kata-kata yang mengandung kedurhakaan. Ya, tetapi kalau ada kata-kata yang terpaksa tegas tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Ya, wajib dia beritahu berdasarkan ayat tadi. Jelas ya, Bu? Atau lihat surat 26 ayat 214. Allah perintahkan Nabi dan umat apa? Wa anzir ashiratakal akrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat agar mereka taat kepada Allah, agar mereka menjalankan syariat. Ya, jadi kerabat dekat ibu termasuk kerabat paling dekat, bahkan terdekat. Maka wajib bagi anak laki-laki untuk memberikan peringatan kepada ibunya dengan cara yang santun, tegas, tegas santun. Ya, sopan, tegas, tegas sopan. Wallahu a'lam. Ya. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khairan. Ini jelas sekali ya ayatnya ya, beri peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Jadi yang diutamakan memang kerabat-kerabat dahulu ya Ustadz ya. Iya. Baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Apa hukumnya menikahi wanita hamil karena berzina? Jika tidak boleh, bagaimana kalau si pria dipaksa oleh keluarga wanita? Karena kalau tidak menikahi akan dilaporkan ke polisi. Mohon nasihatnya Ustadz. Sebenarnya khilaf para ulama, tapi yang rajih boleh. Ya, boleh dinikahi dengan catatan tidak boleh digauli sampai anaknya lahir. Tidak apa-apa, tidak masalah. Apalagi dipaksa, kalau nggak dipaksa digebukin. Kalau nggak menikah digebukin misalnya, tentu orang terpaksa tentu tidak berdosa. Tetapi toh tidak dipaksa tidak apa-apa, asal tidak boleh disetubuhi sampai dia melahirkan anaknya itu. Wallahu a'lam. Ya. Ya, baik Ustadz. Saya kembalikan lagi ke ini temanya sesuai. Kalau rambutnya sebahu dan diikat di belakang kepala dengan tujuan supaya rambutnya nggak tertarik-tarik dan tidak terlalu panas, apakah ini juga termasuk seperti punuk unta? Kalau ibu mengepang rambut kan nanti nonjol kan? Iya.
Nonjol kayak punuk unta nggak di belakang tuh. Kalau diikat sih kecil sih Ustadz, nggak terlalu nonjol. Selama tidak menonjol, tapi dia membentuk punuk unta itu. Iya, karena ikatan sesuai dengan rambutnya, kalau tebel dia bisa seperti Ya, itu. tapi ketika ibu ngepang dia berarti akan membentuk punuk unta, Bu. Iya. Maka sebaiknya tidak usah. Biarkan saja begitu. Ya, ibu pakai bando yang tipis-tipis saja supaya tidak tergerai kemana-mana. Wallahu a'lam. Ya, memang terkadang permasalahannya adalah suami-suami kita tuh kan senang kalau misalnya istrinya rambutnya nggak dipotong pendek, Ustadz. Jadi agak ya sebahu, agak panjang. Nah, memang terkadang pada prakteknya suka keringetan, suka panas gitu. Jadi kalau diikat sama itu emang dikaretin gitu emang enak sekali sih Ustadz, keangkat gitu. Jadi mungkin kalau dikepang. Persoalannya adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat tetap tidak boleh dilakukan walaupun dampaknya panas dan semacamnya. Berjilbab itu juga panas kan? Iya. Tapi panas bukan berarti kita melepaskan jilbab lalu Allah maafkan, oh nggak apa-apa dia kepanasan, nggak juga kan? Iya Ustaz. Jadi kalau misalnya perbuatan itu menyebabkan terbentuknya punuk unta tetap haram, maka sesuatu yang haram tidak boleh ditinggalkan kecuali ada udzur yang dibenarkan syariat. Alasan panas bukan udzur yang syar'i. Jelas Bu Lucy? Iya Ustaz. Maka sesuatu berkemungkinan sebenarnya ditinggalkan saja. Artinya tidak usah diikat karena berkemungkinan membentuk punuk unta. Maka membiarkan tergerai itu lebih baik. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz. Pokoknya selama membentuk punuk unta mau kecil mau besar dia Ya berbentuk. sama saja. Kan kata Nabi seperti punuk unta bukan? Ya, itu hindarin ya Ustaz ya. Iya. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana wanita yang diwajibkan memakai penutup aurat kalau sedang di meja operasi kan harus membuka kerudungnya dan memakai baju operasi di mana aurat pasti kelihatan. Apakah berdosa Ustaz? Itu karena darurat kondisinya. Ad-darurat tubihul mahzurat kaidah agamanya. Dalam kondisi darurat, maka yang diharamkan itu boleh dilakukan. Contoh ketika lapar tidak dapat boleh makan babi enggak? Boleh Ustaz. Nah itu dijaga gitu. Dalam kondisi darurat, maka melanggar yang haram itu dibolehkan. Selama sesuai tingkat kebutuhan. Misalnya gini, orang mau dioperasi buka aurat lah, apalagi usus buntu kan. Dokternya laki-laki pula. Masa ibu bilang, maaf dok, biar saya mati nggak apa-apa, tapi saya nggak buka aurat, yang nggak bisa menzalimi diri dong. Obat penyakit diobati. Salah satu bentuk pengobatan adalah bedah atau operasi tadi. Yang namanya operasi di mana organ yang dioperasi itu terbuka dan itu aurat umpamanya. Maka ini termasuk kondisi yang dimaafkan oleh syariat. Inilah moderatnya Islam ibu-ibu. Jadi Islam nggak usah dimoderasi ya Bu. Islam itu udah moderat Bu. Membuka aurat haram sampai kapanpun. Tapi kalau kondisi darurat maka Allah maafkan. Moderat gak ini namanya? Adil agama Islam itu. Sebab kalau tidak buka tidak bisa dioperasi. Kalau tidak operasi akan menderita si pasiennya. Ya, maka menghindari madarat itu ya, maka itu didahulukan, maka perkara haram boleh dilakukan. Termasuk laki-laki dokter yang melihat auratnya wanita karena terpaksa kondisinya. Alangkah baiknya kalau dokter juga bedah wanita, pasiennya wanita bedah wanita. Tapi kan kondisi itu tidak selamanya ada, bukan? Maka sekali lagi kaidah syariatnya apa? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Perkara kondisi darurat menyebabkan yang haram itu boleh dilakukan dalam batas-batas kewajaran, dalam batas-batas tertentu selama tidak melampaui batas-batas syariat. Wallahu a'lam. Jelas Bu Lucy? Ya Ustaz, sangat jelas Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz, kalau misalnya menambah semacam sanggul tapi dari kain di belakang bukan di atas kepala, apakah ini berdosa? Ini guna untuk supaya masker kita tuh nyangkut gitu loh Ustaz. Jadi ada tambahan kain.
Kan nanti membantu punuk unta juga. Itu satu. Akan kita bahas besok hadis ke-34. Itu termasuk menambah tambalan rambut palsu namanya. Menyambung rambut namanya. Nggak boleh. Jelas ya? Ya Ustadz. Baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Mengenai pakaian untuk wanita apakah harus gelap Ustadz? Tidak mesti. Ikut kebiasaan uruf saja Bu. Baik. Jadi warna apa aja? Enggak. Warna apa aja. Contoh gini Bu Lucy. Orang dalam satu pertemuan pakai warna putih. Ibu nggak boleh pakai hitam. Nanti ibu terlihat sendiri. Tidak boleh. Oh baik sekali ya Indah. Jadi kita menyesuaikan gitu ya Ustadz ya. Dengan kebiasaan. Warna-warna gelap itu biasa digunakan wanita-wanita Arab umpamanya. Sejak dulu. Ya. Kalau kita Indonesia wanita pakai batik umpamanya. Ibu pakai batik. Jangan pakai warna hitam gelap. Nanti ibu terlihat tabarut, terlihat sendirian di forum itu. Menonjol nggak sendirian kalau pakai baju berbeda dari yang dilihat di sana. Iya betul-betul Ustadz. Maka tidak, warna tidak ditentukan syariat. Kembalikan kepada uruf kebiasaan. Di satu masyarakat biasa memakai warna apa perempuan-perempuannya. Menjadi terlarang kalau warna itu khusus laki-laki maka wanita tidak boleh pakai. Kalau warna itu di kebiasaan setempat khusus bagi perempuan maka laki-laki tidak boleh pakai. Tetapi kalau warna itu biasa dipakai tidak masalah. Karena syariat tidak menentukan warna khusus baju wanita itu apa. Wallahu alam. Jelas Bu Lucy? Jelas Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaannya ini ada dua yang di bawahnya. Kalau kita ketiduran misal sholat zuhur dan kita tetap diwajibkan sholat ketika ingat. Maksudnya di kodok apakah ini juga berlaku buat sholat sunnah rawatibnya. Karena sudah sunnah ini sudah didawamkan Ustadz. Bagaimana Ustadz? Ya boleh. Saya sudah jelaskan ulang-ulang beberapa kali. Kalau terbangun segera sholat yang terlupakan tadi. Pertanyaan contoh gini. Ibu sholat subuh. Bangunnya sudah lewat waktu sholat umpamanya. Pertanyaan apakah qabliyah subuhnya diikut? Iya, tetap disertakan. Karena waktu Anda adalah waktu itu. Dan Anda lakukan sebagaimana orang mendapat waktu subuh tepat waktunya. Dan itu ada contohnya dari Nabi SAW. Ketika beliau safar, ya kemudian beliau terbangun, sudah lewat matahari, sudah naik. Dan beliau tetap suruh azan. Beliau sholat qabliyah, kemudian baru sholat subuh berjamaah. Jelas? Ya Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apakah wanita yang sudah menopause boleh tidak berhijab? Kalaupun berhijab untuk membedakan antara muslimah dan muslim dan non muslim dan untuk penjagaan diri, apakah seperti itu ya Ustaz? Iya. Di surat 24 ayat 60 itu yang sudah menopause berhenti haidnya. Ada dua indikator di sana, Bu. Pertama berhenti haidnya, kedua hilang syahwatnya. Ya. Thiyabahunna ghaira mutarbarrijatin. Ya. Jadi al-qa'iduna minan nisa'i allati la yarjuna nikahan. Pertama sudah hilang, sudah menopause, sudah berhenti haidnya. Yang kedua tidak ingin menikah. Mana nikah sini syahwat, punya gelera seks loh Bu. Orang sudah menopause tapi punya syahwat masih ada enggak? Ibu-ibu coba jawab saya. Ada enggak wanita yang sudah tidak haid menopause tapi masih punya syahwat bukan? Iya Ustaz. Kata makna la yarjuna nikah. Nikah di sini hubungan seks loh. Bukan nikah kawin, bukan. Makna la yarjuna nikah tidak menginginkan hubungan seksual. Tidak memiliki gairah seksual. Maka dia boleh membuka hijab luarnya. Tapi kerudungnya tetap. Ya. Kata Allah. Thiyaba ghaira mutabarrijat. Bizinah. Yaitu pakaian luar yang jilbabnya. Tapi khumurnya, kerudungnya tetap dipakai. Tetapi ini aja tidak berdosa. Artinya memakainya itu lebih baik daripada membukanya. Kenapa? Memudahkan orang lain ketika bertemu memberi salam. Kalau ibu merasa sudah menopause, tidak punya gairah seksual. Kemudian membuka hijabnya. Bertemu dengan orang Islam akan susah mengenalinya. Sehingga tidak diberi salam kepadanya.
Maka menurut saya dari ayat ini dibolehkan bukan berarti wajib buka, tidak. Artinya la junah memakainya lebih baik daripada membukanya. Ada pahalanya, tidak sia-sia. Yang kedua apa? Untuk membedakan ibu dengan orang kafirah, wanita kafirah. Sehingga ketika bertemu, ibu akan diberi salam. Ya, karena ada tanda keislaman, kemuminahan pada ibu. Wallahu a'lam. Ya. Jadi sekali lagi bukan hanya menopause saja, tapi juga hilang gairah seksualnya. Udah rigid dia. Ya. Tetapi kalau sudah tidak haid, udah menopause umpamanya, tetapi masih memiliki syahwat, keinginan seksual, maka tetap tidak boleh buka hijab. Jadi dua syarat tadi. Wallahu a'lam. Ya. Tetapi sekali lagi mengenakannya lebih baik. Karena kata la junaha tidak berdosa. Dalam bahasa agama tidak berdosa itu berarti meninggalkan itu lebih baik. Ya, artinya mengenakan jilbab lebih baik daripada tidak memakainya. Tidak memakainya tidak berdosa. Tetapi lebih pahala, lebih baik kalau dia mengenakannya terus. Wallahu a'lam. Ya, yang lain Bu, Ibu silakan. Ya baik Ustadz. Jadi ini ada lagi nih, sebenarnya sudah dibahas ya tadi sama Ustadz. Jadi kembali lagi ke punuk unta itu tadi ada yang bilang ada beberapa Ustadz yang kasih tahu bahwa punuk unta itu sebenarnya di atas kepala. Tapi kalau di belakang kepala itu asal nggak kelihatan dia berbentuk punuk unta nggak masalah ya Ustadz ya. Jadi tadi kalau dia terlihat kayak punuk unta maka tidak apa-apa. Tetapi menghindarinya lebih baik karena itu dekat-dekat, bukan? ya betul. Kita yang paling tahu adalah kita sendiri ya. Kita bisa lihat apakah itu berbentuk Iya, kan saya bukan ibu-ibu, Bu. Iya betul. Baik Ustadz ya. Dan Jelas. saya rambutnya nggak panjang dan tidak suka kepang-kepang rambut, masalah. Ya Ustadz. Nah terus kembali lagi tadi yang UTV-nya bilang bahwa mengenai celana longgar itu, jadi asal dia ngebentuk dia terbelah seperti mau kulot mau celana longgar itu. Kan dia, itu laki-laki kan? walaupun itu longgar seperti itu, jadi tetap dibilang celana ya Ustadz ya? Iya, kan itu khusus kekhasan laki-laki. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustadz. Nah sekarang boleh pertanyaan dari saya Ustadz. Silakan Bu. Pertanyaan udah selesai. Mau ini ya, mau yang ini UTV-nya apa ada waktu untuk yang raise hand? Boleh Ustadz, yang resen dulu kita kasih kesempatan ya nanti ke Silakan Bu. lagi ya. Ibu Idar Islami dari Prancis. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu Ida. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Silakan, Bu. Saya juga ingin bertanya mengenai sholat. Ini saya alami kemarin. Saya waktu itu dalam perjalanan, sebelum sampai ke masjid, saya waktu itu udah berniat menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Tetapi sesampai di masjid, saya udah mau melakukan sholat maghrib dan isya berjamak terakhir. Tapi kemudian waktu saya baru saja selesai salat maghribnya, udah ikamat. Kemudian imam udah takbir untuk salat isya. Terus saya langsung saja salat isya, padahal sebagai makmum. Apa itu boleh Ustadz? Atau bagaimana seharusnya dalam keadaan seperti itu? Baik Bu. Menjamak itu tidak mesti dua-duanya berjamaah misalnya. Menjamak itu kan menggabungkan dua waktu sholat pada waktu bersamaan ya Bu. Ya. Jadi misalnya ibu datang sholat maghrib, kemudian ibu sholat berjamaah, ibu jamak maghrib dengan isyaknya berjamaah, tidak masalah. Tidak masalah ya. Dan hal itu terjadi masa Rasulullah. Dan para sahabat melakukannya, Nabi tidak pernah melarang mereka melakukan itu. Jelas ya Bu ya? Ya terima kasih Ustadz. Ya sama-sama. Sekarang tidak saya disyaratkan. Kalau tidak jamak, tidak berjamaah, tidak boleh jamaah dua-duanya, tidak. Karena jamak itu artinya mengumpulkan dua waktu pada waktu bersamaan. Bisa yang satu sendirian, satu berjamaah. Tergantung kondisi. Kalau ibu satu rombongan berjamaah, semuanya berjamaah. Kan boleh jadi ibu berangkat dengan satu rombongan. Awalnya mereka tidak jamak. Misalnya sholat zuhur saja. Kemudian mereka pergi ninggalin ibu. Sementara ibu niat untuk menjamak dengan asar. Ibu tetap boleh melakukan asar sendirian walaupun ditinggalkan oleh jamaah tadi. Jelas Bu? Jelas. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Iya. Silakan satu lagi terakhir Bu. Oh ini ada yang masuk lagi nih Ustadz. Sebentar ya Ustadz ya.
Ustaz jangan terakhir dong, masih ada pertanyaan. Masih banyak. Kan ini sangat sehari-hari Ustadz yang itu. Ini sebentar Ustadz ya. Cara berpakaian tiap kaum kan Ustadz berbeda ya Ustadz ya. Apakah menyerupai kaum laki-laki tergantung cara berpakaian kaum tersebut atau mengacu pada pakaian zaman Rasulullah atau bangsa Arab waktu itu Ustadz? Tergantung pada uruf kebiasaan. Kebiasaan bangsa Indonesia tuh pakaian laki-laki kan biasa celana pantalon kan. Iya. Kemudian terjadi perubahan perilaku kan. Coba lihat di sejarah dahulu kala yang namanya laki-laki itu pakai celana, tidak ada perempuan pakai celana sejak adat istiadat asli kita. Wanita pakai celana kan adalah perubahan sikap berpakaianlah adanya apa namanya penetrasi budaya barat bukan? Saya Ya. tanya sama ibu, coba ibu telusuri budaya Indonesia. Apakah zaman dahulu wanita-wanita pakai celana? Tidak. Semuanya pakai. Kalau di Jawa dia pakai sarung atau pakai rok dan semacamnya. Adapun celana itu dari dulu sampai sekarang itu pakaian laki-laki. Adapun wanita-wanita yang berpakaian laki-laki itu karena ada perubahan moralitas manusia. Ya, ada perubahan perilaku. Dari normal menjadi abnormal. Namanya anomali itu, penyakit kelainan itu. Itu maksudnya. Jadi kembali kepada kebiasaan, bukan di masa Nabi, tapi kebiasaan ada setempat. Karena berpakaian itu namanya perkara uruf, kebiasaan setempat. Wallahu a'lam. Ya. Ya, baik Ustadz. Ustadz masih ada kan waktu ya, ini sebentar nih, karena masuk lagi nih Ustadz nih. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari jamaah. Hadis yang menyatakan mengenai barang siapa yang meniru satu kaum, maka ia adalah bagian dari kaum itu. Afwan kalau salah redaksinya. Sering sekali dipakai, bolehkah saya tahu asal-usul hadis ini? Karena hadis ini sering sekali dipakai untuk membenarkan pendapat seseorang supaya saya juga nggak gagal paham, Ustaz. Hadis riwayat Ahmad. Sanadnya baik. Jadi hadis ini agar kita tidak menyerupai orang-orang kafir maksudnya. Ya, tidak menyerupai orang kafir. Bukan menyerupai mereka dalam perkara-perkara khusus mereka. Adapun perkara umum tidak masalah. Ya seperti mereka pakai jam di tangan kiri, kita pakai tangan kiri masalah. Karena jam itu bukan kekhususan syariat mereka. Menyerupai orang-orang kafir itu dalam perilaku agama mereka. Atau hal-hal yang mereka anggap itu syariat mereka. Adapun hal-hal yang umum sifatnya kebiasaan ini tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Ya, jadi hadits ini hadits riwayat Ahmad. Sanadnya baik. Ya, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Ya, kaum ini adalah orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik di luar Islam. Ya, dan banyak hadits yang menjadikan alasan itu banyak sekali. Wallahu a'lam. Tetapi menyerupai mereka dalam apa? Dalam perkara khusus dalam syariat mereka. Contoh Bu, Ibu tahu pakaian pastor? Ya. Tahu pakaian pastor? Tidak boleh dipakai ustadz. Kalau ustadz pakai bajunya ala pastor, kopiah ala pastor, pakai warna-warna kayak pastor, ini pakaian syariat. Karena itu khusus syiarnya pastor. Maka tidak boleh dipakai. Adapun pakai jas, itu bukan pakaian syariat, bukan? Walaupun jas awalnya dari Amerika dan Barat, bukan? Tetapi jas, pakai dasi, ini bukan pakaian syariat. Pakaian kekhususan agama. Ini pakaian yang umum. Maka kalau ibu punya suami pakai dasi, pakai jas, tidak termasuk tasyabuh namanya. Yang dicela tadi. Dia menyerupai tapi tidak tercela. Yang dikatakan menyerupai orang-orang kafir itu dalam perkara-perkara khusus mereka. Upacara-upacara ritual mereka. Maka itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya, jelas ya? Baik Ustadz. Jadi kembali lagi ini sedikit. Jadi kalau kita pakai legging atau kita pakai celana panjang di dalam nggak kelihatan, nggak masalah kan? Atau kita baju tidur nggak masalah. Itu kan pakaian dalam namanya. Oh, setuju Ustadz. Ya baik Ustadz. Asalkan ditutup dengan hijab di luar kan? Ya. Jadi intinya bukannya kita nggak boleh pakai celana dalam atau celana panjang itu untuk bagian dalam, tetap boleh ya Ustadz ya. Kan sama dengan saya tanya.
pakaian dalam laki-laki perempuan sama, hampir sama kan? Iya, iya Ustaz, betul. Underwear-nya sama bukan? Iya. Nah, artinya kalau dipakai sebagai daleman tidak apa-apa, Bu. Yang nggak boleh kalau ibu menampakkan dua sama dengan laki-laki nggak penampilan ibu. Iya Ustaz. Betul, Ibu Ustaz. pakai celana misalnya kulot di dalam. Ibu pakai kemudian pakai gamis di luar. Nggak kelihatan dong sebagai laki-laki kan? Iya, iya. Betul. Tapi kalau ibu pakai celana jeans umpamanya, ya kemudian ibu pakai blus lagi, sama nggak dengan laki-laki penampilan ibu? Terlihat sama nggak? Sama kan? Walaupun lebar ya Ustadz ya, tapi Iya, tapi tetap sama kan? Terlihat belah di tengahnya. Itu kebiasaan laki-laki bukan? belah itu betul Ustadz. Jelas ya? Jelas Ustadz. Tapi kalau dipakai dalamnya tidak apa-apa. Bukan underwear kita laki-laki perempuan sama saja bukan? Iya, sama Ustadz. Betul. Jelas Baik. Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Baik, ini pertanyaan saya Ustadz ya. Sekarang jamaah. Dan terakhir ya, sesudah itu gak boleh ada lagi. Baik Ustadz. Bismillah. Jadi yang namanya jilbab itu Ustadz ya. Jilbab itu kan adalah untuk menutup aurat ya Ustadz ya. Nah sekarang nih Ustadz, jilbab itu kan sebenarnya kita tuh terlihat sekarang sebagai tolak ukur tentang kereligiusan seorang wanita ya. Hijab. Dengan berhijab dia kelihatan tingkat ketaatannya, tingkat keilmuannya gitu, dia sudah mulai berhijab seperti itu. Tapi sekarang kita lihat nih hijab nih mulai ke arah tren, fashion gitu, tampil modis, tampil trendy, terus juga dengan berbagai macam variasinya. Nah, yang paling penting adalah justru menjadi gaya hidup kelas sosial yang menengah ke atas. Tentang identitas bahwa ini gaya hidup modern Ustadz. Sebenarnya kita bangga sekali gitu Ustadz, karena semua yang tadinya terkesan dulu kalau jilbab kayaknya agak gengsi, aduh kumuh, deso, Iya. ilmu gitu. Tapi sekarang ini kita bangga sekali karena sudah merambah semua ke mahasiswa, ke remaja-remaja juga mereka bangga gitu. Karena berjilbab sekarang juga modis dan ini Ustadz. Nah, sementara kan kalau syar'i itu kan tadi Ustadz bilang bahwa yang penting menutup, semua menutup kecuali muka dan telapak tangan. Apapun gayanya, apapun seperti apanya, warnanya gitu kan memang ini sekali ya Ustadz ya. Dan kita juga tahu bahwa Rasulullah dulu kan pada saat berdakwah juga menengah ke atas memang yang diitukan ya Ustadz ya. Nah sekarang nih Ustadz dengan semakin hijab, semakin apa maksudnya semakin tren, semakin itu, kita nih banyak diitukan oleh kaum non-muslim menjadi sarana untuk menghasilkan duit. Jadi mereka buat seperti ini justru ternyata di balik itu adalah non-muslim gitu. Dibuat mungkin apa ya, seperti kayak acara besar peragaan atau acara ini. Nah, mereka melihat di situ karena ini ternyata pasarnya besar sekali kaum muslimah wanita Indonesia. Nah, itu bagaimana tuh Ustadz? Misalnya gini, ada event organizer yang suka bikin event-event tertentu di mana pameran baju muslim misalnya. Ya. Misalnya gitu kan? Ya, atau mereka para desainer kafir. Mereka tahu bahwa pasar yang paling banyak enak dirambah itu pakaian muslim. Lalu mereka mendesain namanya Jakarta Western Week misalnya. Semacam itu ya, week dan semacamnya. Pertanyaannya tidak masalah event-event semacam itu siapa melakukannya, asalkan tidak melanggar aturan syariat, tidak mengapa. Itu perkara muamalat. Yang mau jual orang kafir, mau yang ngadain orang kafir nggak masalah, itu perkara muamalat, halal. Asalkan pesertanya itu tidak boleh melanggar aturan syariat. Jelas, Bu? Iya. Iya, Ustaz. Iya. Oh, ini bagus. Sekarang ada GWF setiap tahun kan? Iya, betul, Ustaz. Tidak masalah siapa yang mengadakannya, tidak masalah. Itu perkara jual beli, perkara perdagangan. Kita boleh berdagang dengan orang kafir, bukan? Walaupun berdagang orang kafir, akad-akad dan syarat-syarat syariat tidak boleh dilanggar, bukan? Itu diperhatikan. Event itu boleh yang ngadain orang kafir. Tetapi pelaksanaan acaranya tidak boleh melanggar syariat. Itu intinya. Paham, Bu Lucy? Justru ini saatnya mungkin kita memasarkan bahwa memang tren fashion muslim sekarang tuh memang ya insya Allah yang tadinya itu suatu tingkat satu kampungan sekarang jadi modernitas, simbol modernitas.
Betul, betul, betul. Insya Allah. Ya, Mungkin, insya Allah mereka orang-orang kafir merasa bahwa Islam tidak ada yang salah kok. iya, betul. Dan mungkin Ustadz kalau misalnya ini bagi yang belum berhijab, yang tadinya dia pikir itu mulai ikut-ikutan dulu, nggak apa-apa ya Ya hijabnya ya. namanya hidup itu proses keles gitu loh Ya. ya. Masya Allah, Masya Allah, betul-betul Ustadz. Kan dalam agama kalau tidak bisa seluruhnya jangan tinggalkan seluruhnya, bukan? Iya, iya, iya. Orang baru mulai kita motivasi dia untuk lebih sempurna. Kita jangan celah dia, kita motivasi dia. Ya, kalau hari ini dia pakai besok bukan, nggak usah dicela, dinasehati bukan dicela. Ya, namanya juga dia sedang butuh penyesuaian. Orang butuh penyesuaian tuh butuh support dari sesama muslimnya. Jelas Bu Lucy ya, jangan dicela. Iya, iya, Ustadz. Dicela bukannya dia membenci ibu, tapi dia membenci Islam nanti lama-lama. Karena sikap kita bisa membuat orang benci kepada Islam. Karena ketidakbijaknya kita bersikap. Ya. Luar biasa Ustadz. Jadi Ustadz nih tadi Ustadz bicara mengenai tema kita adalah pakaian ketat dan menyanggur rambut. Berarti ini sebenarnya sudah tertuju kepada wanita muslimah yang sudah berhijab dong Ustadz. Iya. Ya kan? Nah sekarang kalau misalnya kembali lagi kita ke surat yang Al-Ahzab itu Ustadz. Kalau misalnya ada teman kita yang masih dia muslim tapi dia bilang bahwa nggak seperti itu ayatnya sebenarnya. Satu, jadi ada orang yang dia mendinai ya, jadi dia tidak mengitukan artinya. Apakah itu termasuk kufur? Kufur dari perintah Allah? Sedangkan Tidak sampai kufur tapi maksiat kepada Allah. maksiat. Sedangkan ada satu lagi yang memang benar harus dihijabin tapi saya belum siap. Itu kan dua orang yang berbeda ya Ustadz ya. Nah, Iya, jadi kalau orang meyakini tapi dia mengatakan saya tidak mau walaupun Tuhan perintah, itu kufur dia. Ya. Kalau satu mengatakan saya tahu itu wajib tapi saya belum siap, itu bermaksiat dia. Subhanallah. Ya. Jadi sikap penolakannya kan punya alasan masing-masing. Satu tidak mengingkari hukumnya, akan tetapi dia tidak membantah kalau itu Allah punya kemauan baik untuk dia. Tapi dia bilang saya nggak peduli dengan Allah, itu kufur dia. Itu namanya Fir'aun namanya itu. Itu istrinya Abu Lahab namanya. Iya, Jelas ya? iya. Kadang nggak mau diatur oleh syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oke, walaupun dia sholatnya rajin, walaupun dia semuanya wajib-wajibnya dia jalanin ya Ustadz ya. Kan coba lihat. Kadang-kala di satu amal tertentu orang sukses. Tapi ada amalan tertentu menyebabkan dia kafir tanpa sadar loh Bu. Ada orang sholat tapi berbuat syirik bukan. Batal nggak seluruh amalnya. Iya Ustadz. Kan agama satu kesatuan, yang satu menguatkan yang lain bukan. Ada aspek, ada 10, saya tanya sama Bu Lucy. Ada orang nilainya semuanya bagus. Tapi satu nilai penentu bisa menyebabkan gagalnya dia naik kelas bukan. Iya betul Ustadz. Jadi jangan lihat hanya satu, banyak aspek. Tapi semua aspek dilihat. Saya tanya contoh tadi. Ada orang rajin sholat tapi berbuat syirik pada Allah. Saya tanya contoh gini. Orang rajin sholat tapi mendatangi dukun. Ditolak nggak sholatnya? Ditolak Ustadz. Jadi itulah Islam. Jangan kira ini sudah bagus, kalau ini tidak apa-apa, tidak apa-apa. Enggak seperti itu. Harus satu kesatuan yang utuh. Jangan sampai Anda bukan banyak hal yang baik, tapi satu saja bisa merusak kebaikan yang banyak tadi. Kata kampungnya kata asal nenek moyangnya Bu Lucy, susu sebelanga dirusak oleh nila setitik, betul? Iya Ustadz. Iya Ustadz, betul Ustadz. Jadi jangan lihat banyaknya dia rajin sholat, tapi dia mengingkari hukum Allah, kufur dia. Ya contoh tadi, dia rajin sholat, tapi dia mendatangi dukun, macam kafir nggak kata Nabi? Kafir. Maka ada satu perbuatan yang bisa membatalkan seluruh amal-amalnya tadi. Ya. Contoh apa? Orang rajin sholat, puasa, tapi tidak beriman kepada hari akhir. Kafir, murtad dia. Amalnya nggak ditimbang dari kiamat. Jelas? Jelas Ustadz. Subhanallah. Baik Ustadz, pertanyaan dari saya sudah selesai, yang dibacakan juga sudah selesai. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Saya kembalikan ke UTV-nya. Ya, jazakillah khairan Uti Lucy.
Ustadz, ini luar biasa ya. Alhamdulillah alamin, kita dikasih pencerahan kembali, diingatkan kembali Ustadz bahwa cara berpakaian seorang muslimah ini kalau menurut Islam itu di dalamnya itu sebenarnya mengandung pesan moral yang tinggi ya Ustadz ya. Dan tadi Ustadz juga sampaikan bahwa aurat wanita itu dalam Islam adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Oleh sebab itu kita diperkenankan memakai pakaian modelnya apa aja tadi kata Ustadz, selama pakaian tadi itu memenuhi persyaratan syar'i, gitu ya Ustadz ya. Kemudian Jadi juga saya ulangi Bu Finya, jadi ditanya pakaian syar'i itu apa? Pertama, menutupi seluruh aurat kecuali Ya, muka dan telapak tangan. Ya. Kedua, tidak transparan. betul. Ketiga, tidak ketat. Mm. Keempat, bukan pakaian laki-laki. Ya. Yang kelima, bukan pakaian kesombongan. Betul. Selama menutupi aurat apapun bentuknya tidak masalah, asal tidak melanggar 5 syarat tadi. Itu disebut syar'i. Ya. Jadi syar'i itu bukan long dress saja, tidak. Betul. Ya, baju kuruang kemudian ada saruang di bawah itu syar'i. Betul. Karena Ustaz. memenuhi syarat-syarat tadi. Ya. Jelas ya? Jelas. Jadi wanita mukminah itu memang berbeda banget dengan wanita kafir ya Ustadz ya. Ya. Dari cara apa? Dari cara berbusananya yang tadi muslim tadi itu yang membedakan dia ya Ustadz ya. Dan sebagai wanita muslimah yang kita diberi akal, hati, pendengaran, dan penglihatan untuk memahami ayat Allah tadi, dan juga kita juga ingin mewujudkan apa yang tadi Ustadz sampaikan, khairul bariyah tadi, maka apa saja aturan yang datangnya dari Allah dan Rasul mengenai bagaimana cara menutup aurat bagi seorang wanita muslimah, maka wajib kita taati agar kita juga insya Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Kurang lebih begitu Ustaz, silakan closing statement. Baik ibu-ibu, saya kira tadi udah sempulannya sudah diberikan oleh moderator, tadi lebih pintar lagi kelihatan sekarang. Karena sering dimarahin jadi makin pintar dia. Masya Allah. Ya, baik. Jadi kesimpulannya sudah memenuhi apa yang diharapkan dari kajian kita. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Saya undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun penutup majelis, moderator yang buka dia yang tutup pula. Nah, saya kembalikan kepada moderator yang alhamdulillah sudah ada kemajuan luar biasa sekarang. Masya Allah. Baik sahabat Aryan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian siang kita ini tadi. Insya Allah ilmu yang disampaikan oleh Ustadz tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah terutama untuk kita, dan kita juga sebagai wanita muslimah terus memperbaiki cara berbusana kita supaya kita juga amalan kita juga insya Allah menjadi amal yang baik di mata Allah. Dan akhir kata kami mohon maaf apabila tadi masih banyak juga yang resen belum terbacakan, dibacakan pertanyaannya. Semoga juga sahabat-sahabat Aryan kami terus memohon dukungan untuk terus berpartisipasi, memberikan infaknya kepada kami melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Ramayanti, dan mari sama-sama kita menutup dengan kafaratul masjid. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.